Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'ahumur rasuluna bil haqq wa nuzu an tilkumul jannatu uristum bima kuntum ta'malun. Pada kali ini kita akan membahas tentang kematian dan makna hidup dalam perspektif Muhammad Iqbal. Ketika kita berbicara tentang kematian, seringkali yang terlintas adalah perasaan takut, sedih, atau bahkan penolakan. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa justru kesadaran akan kematian itu yang membuat hidup menjadi bermakna? Pertanyaan ini menjadi semakin penting di era modern, di mana kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah mengubah cara manusia memandang pada kehidupan, namun belum tentu membuat kehidupan lebih bermakna. Dan pada kali ini kita akan mencoba membahas atau mengulik bagaimana seorang pemikir atau filsuf, penyair, pemikir muslim yang mana dia juga membahas tentang kematian dan makna hidup, yaitu salah satu tokoh yang akan kita bahas, Muhammad Iqbal. Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, Punjab, yang kini wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Pakistan. Lalu beliau memiliki seorang ayah yang bernama Syekh Nur Muhammad, yang merupakan seorang pedagang yang memiliki ketertarikan pada ilmu pengetahuan dan spiritual. Pendidikan Muhammad Iqbal dimulai di madrasah tradisional, namun kemudian ia melanjutkan ke sekolah modern, dan pada tahun 1895 Iqbal masuk ke Government College Lahore, di mana ia bertemu dengan Thomas Arnold, seorang orientalis Inggris, yang mana pada saat itu Iqbal diajari tentang filsafat barat oleh Thomas Arnold, yang menjadi cikal bakal atau yang memengaruhi pemikiran Muhammad Iqbal ke depannya. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita kenali terlebih dahulu corak pemikiran dari Muhammad Iqbal itu sendiri. Iqbal tidak hanya mengandalkan satu sumber pengetahuan dalam menganalisis kematian dan makna hidup. Ia mengintegrasikan antara rasio, intuisi, dan juga wahyu. Muhammad Iqbal menggunakan rasio untuk memahami aspek-aspek logis dari eksistensi manusia. Melalui rasio, ia menganalisis bagaimana kematian secara logis merupakan bagian dari proses evolusi kosmis. Dan intuisi membantu Muhammad Iqbal untuk memahami aspek-aspek yang tidak dapat dijangkau oleh rasio, seperti pengalaman spiritual tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. Sementara wahyu memberi petunjuk tentang tujuan utama dari eksistensi manusia. Salah satu aspek paling inovatif dalam metode Iqbal dalam menggunakan paradigma evolusi untuk memahami eksistensi manusia, beda dengan teori evolusi Darwin yang bersifat materialistik, maupun evolusi dalam pemahaman Iqbal bersifat spiritual dan teleologis. Menurut Iqbal, seluruh kosmos sedang dalam proses evolusi menuju kesempurnaan. Manusia sebagai makhluk yang memiliki kesadaran tertinggi memiliki peran khusus dalam proses evolusi. Kematian dalam konteks Muhammad Iqbal bukanlah penghentian evolusi, melainkan bagian dari proses evolusi yang lebih besar. Untuk memahami konsep ini, coba dibayangkan sebuah pohon yang tumbuh, daun-daun lama yang gugur dan mati, namun kematian daun-daun tersebut justru memberi nutrisi bagi pertumbuhan daun-daun baru yang lebih segar. Demikian pula kematian individu dalam pandangan Muhammad Iqbal merupakan bagian dari evolusi kosmik yang lebih besar, di mana energi dan pengalaman dari individu yang mati akan berkontribusi pada perkembangan kesadaran kosmik secara keseluruhan. Dalam konsep kematian Muhammad Iqbal, salah satu kontribusi paling orsinil untuk memahami kematian adalah pandangannya bahwa kematian bukanlah terminasi atau penghentian,
dari eksistensi. Jadi kematian itu bukan penghentian dari eksistensi, akan tetapi transformasi dari satu bentuk eksistensi ke bentuk yang lain. Untuk memahami konsep ini, kita perlu terlebih dahulu memahami pandangan Iqbal tentang hakikat realitas. Menurut Iqbal, realitas bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berubah-ubah. Ia menggunakan istilah durasi kreatif atau creative duration untuk menggambarkan hakikat realitas ini. Kematian adalah salah satu momen dalam durasi kreatif tersebut, di mana bentuk eksistensi kita, eksistensi diri kita berubah, namun esensi tetaplah berlanjut. Sedangkan air yang dipanaskan, ia lama-lama akan berubah menjadi uap. Secara fisik, air dan uap terlihat sangat berbeda, namun secara esensial, keduanya adalah H2O yang sama. Yang berubah hanyalah bentuk atau wujudnya. Demikian pula dengan kematian menurut Muhammad Iqbal. Yang berubah adalah bentuk eksistensi, namun esensi spiritual dari individu tetap berlanjut dalam bentuk yang berbeda. Untuk memahami kematian dengan lebih luas dan bermakna, mari kita mengenalkan konsep yang paling terkenal dalam filosofi Muhammad Iqbal, yaitu khudi atau yang sering diterjemahkan sebagai ego atau diri. Namun, khudi dalam pemahaman Iqbal berbeda dengan ego dalam psikologi barat. Khudi atau ego menurut Muhammad Iqbal adalah aspek terdalam dari kepribadian manusia yang memiliki potensi untuk berkembang menuju kesempurnaan. Dalam kaitannya dengan kematian, Iqbal melihat bahwa kesadaran akan kematian justru merupakan driving force bagi perkembangan khudi. Mengapa demikian? Karena ketika manusia menyadari bahwa hidupnya terbatas, ia akan terdorong untuk menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk mengembangkan potensi dirinya. Bayangkan seorang pelukis yang mana dia itu tahu bahwa ia hanya memiliki waktu 1 hari lagi untuk menyelesaikan masterpiece-nya. Keterbatasan waktu tersebut tidak membuatnya putus asa, melainkan justru mendorongnya untuk bekerja dengan lebih fokus, lebih intens, dan lebih kreatif untuk mencapai upaya yang paling sempurna. Muhammad Iqbal juga menekankan bahwa perkembangan khudi tidak berhenti dengan kematian fisik, namun khudi yang telah dikembangkan dengan baik dengan upaya yang besar di dunianya itu akan menjadi investasi untuk eksistensi yang lebih tinggi di kehidupan nantinya. Dalam perspektif Muhammad Iqbal, ia melihat kematian sebagai tes dan opportunity. Kematian memiliki fungsi ganda, sebagai tes atau ujian dan juga sebagai kesempatan, opportunity. Dalam kematian sebagai tes, kematian menguji sejauh mana seseorang telah mengembangkan khudinya. Mereka yang telah mengembangkan khudinya dengan baik akan menghadapi kematian dengan tenang dan bahkan dengan antusias, karena mereka memandangnya sebagai transisi menuju eksistensi yang lebih tinggi. Sedangkan kematian sebagai opportunity atau peluang, kematian menurut Muhammad Iqbal memberikan kesempatan bagi khudi atau ego atau diri itu untuk melepaskan dirinya dari keterbatasan fisik dan mencapai level eksistensi yang lebih tinggi. Iqbal menggunakan analogi kupu-kupu yang keluar dari kepompongnya. Kepompong memberikan perlindungan dan nutrisi bagi larva. Namun, pada saatnya larva harus meninggalkan kepompong untuk menjadi kupu-kupu, maka kupu-kupu itu dapat terbang dengan bebas. Demikian pula dengan tubuh fisik manusia, namun memberikan sarana bagi khudi untuk berkembang dan berinteraksi dengan dunia material. Namun pada saatnya khudi harus meninggalkan tubuh untuk mencapai level eksistensi yang lebih tinggi. Kematian dalam konteks ini adalah momen pembebasan dari keterbatasan fisik. Mungkin sekian teman-teman pembahasan kita tentang kematian dan makna hidup menurut Muhammad Iqbal. Apabila ada kata dan pengucapan yang kurang berkenan dan banyak salahnya,
Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.